Saya bacakan dari dulu Pak. Dari pendeta Garrett Sarapi, I never invest in anything that I don't understand. Saya nggak ngerti nih Garrett Sarapi. Okay. Izin tanya, tadi Bapak katakan jangan invest kalau NU report komisaris dan Dewan Direksi tidak jujur dan tidak integritas. Bagaimana kita bisa tahu jujur dan integritas? Pertanyaan kedua, saat kapan kita bisa beli indikatornya? Apa kalau suatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya? Terima kasih Pak Loh. Okay. Jadi ini bicara mengenai komisaris dan Dewan Direksi yang tidak jujur, bagaimana tahunya Pak? Iya. Bisa dari koran, ya koran juga bisa yang kita baca berita-berita dari koran. Bisa juga kita lihat dari laporan keuangannya. Bisa misalnya ada transaksi afiliasi, ya transaksi. Biasanya kalau transaksi afiliasi itu merugikan pemegang saham minoritas. Ya. Di laporan keuangan banyak transaksi afiliasi tidak. Sebetulnya banyak caranya. Yang pertama, pesaingnya pasti tahu. Pesaing dari perusahaan itu pasti tahu. Pesaing dia itu siapa sebetulnya. Kedua, suppliernya juga tahu perusahaan itu seperti apa. Ketiga, karyawannya pun mungkin tahu bosnya seperti apa. Jadi banyak sih caranya, tapi saya biasanya suka lihat dari transaksi afiliasi. Kalau ada transaksi afiliasi di satu perusahaan, saya biasanya nggak mau beli lagi. Ya. Saya nggak mau beli lagi. Dan kelihatan juga kalau perusahaan harusnya bisnis ini labanya besar, dia punya kecil, kelihatan itu. Biasanya kalau perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang tidak jujur, biasanya labanya kecil. Ya. Kalau labanya besar, ya udah sepertinya perusahaan ini pasti bagus. Jadi banyak hal yang banyak cara bisa kita tahu perusahaan tersebut. Ya. Demikian Pak. Oke Pak, jadi tadi kalau jawabannya itu harus rajin baca, cari informasi ya Pak, supaya kita bisa tahu gitu kan ya. Oke, pertanyaan yang kedua saya bacakan juga, tolong ditayangkan. Kebalikan yang pertama. Yang kebalikan yang pertama, belum selesai tadi. Ya. Oke, ada yang kedua itu kan, saat kapan kita bisa beli indikatornya apa kalau sesuatu saham harganya sedang anjlok dan jarang peminatnya. Ketika sebuah harga saham anjlok juga bisa masih mahal, ya. Ada satu perusahaan harga sahamnya sudah turun 90%, saya tetap tidak beli ya, karena valuasinya masih mahal. Jadi kembali lagi kita harus tahu berapa sih labanya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya berapa, ya. Berapa price earning ratio-nya. Jadi kita, meskipun harga saham pada saat ini harga saham itu udah turun 90%, saya tetap tidak beli karena valuasinya tetap mahal. In terms of price earning ratio dan price to book, saya tetap nggak beli. Ya. Jadi lihat-lihat juga harga saham anjlok, kita lihat valuasinya kalau tetap mahal, ya tetap nggak beli. Ya. Demikian Pak.